ataupun dia uap dalam 10 menit pertama yang Anda lakukan adalah pemberian Mona atau Monaco. Apa itu Mona? Morfin. Berikan morfin karena pasien terjadi nyeri, oksigen karena suplai darah menuju ke otot jantung tidak adekuat, akhirnya kekurangan oksigen, berikan oksigen tambahan, nitrat, melebarkan pembuluh darah yang terjadi penyempitan, aspirin, pengencer darah, atau ditambahi CO adalah clopidogrel, globule antiplateletnya. Kita encerkan darahnya. Kenapa diencerkan darahnya? Harapannya dia bisa melewati tempat-tempat sumbatan yang tadinya tersumbat di arteri koroner. Jadi dalam 10 menit pertama Bapak Ibu, kalau pasiennya STEMI, baik dia NSTEMI, baik dia uap, dalam 10 menit pertama yang Anda bisa lakukan adalah memberikan morfin, oksigen, nitrat, aspirin. Terus ada kelanjutannya? Ada. Selain ada cek untuk laboratorium dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah obat perfusi menuju ke otot jantungnya dibuka, reperfusi namanya. Nah, berdasarkan AHA 2025 ada 3 cara melakukan reperfusi. Yang pertama adalah primary PCI, melakukan pemasangan stent yang primer, yang sito, di cath lab harusnya. RSUD Caruban, saya harapkan sudah punya cath lab atau belum, nanti mungkin bisa diskusi sama saya. Yang kedua, cara reperfusi, kalau seandainya belum punya cath lab, teman-teman bisa melakukan obat yang namanya fibrinolitik. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara memberikannya. Yang ketiga, berdasarkan AHA 2025, dia akan kembali ke irama dasar. Nah, ini adalah namanya aritmia reperfusi atau aritmia keberhasilan. Jadi kalau habis streptokinase tiba-tiba terjadi irama seperti itu, jangan panik, saya bilang. Jangan kaget, jangan panik. Jadi posisikan aja pasien seperti biasa, selama dia masih bisa komunikasi berarti nadinya masih aman. Tapi ketika berhasil, dia akan kembali ke irama dasar. Nah, bagaimana cara kerja dari obat fibrinolytik ini, khususnya streptokinase? Obat streptokinase ini atau SK, itu dia akan menghasilkan namanya plasminogen. Plasminogen ini akan mengaktifkan namanya plasmin. Ketika plasmin ini aktif, dia akan memecah benang-benang fibrin. Adanya trombus itu akibat adanya kumpulan benang-benang fibrin. Nah, ini akan dipecah. Nah, nggak enaknya streptokinase adalah semua benang-benang fibrin yang menggumpal itu akan dipecah. Makanya secara sistemik, yang ada benang-benang fibrin menggumpal itu akan dipecah. Akhirnya resikonya apa? Perdarahan sistemik. Saya ulangi Bapak Ibu, streptokinase atau fibrinolytik tidak boleh diulang, hanya boleh diberikan 1 kali. Kalau berhasil berarti sukses, tapi kalau gagal caranya adalah dengan tadi rescue PCI, penyelamatan dengan PCI. Nah, berdasarkan AHA 2025 teman-teman, obat fibrinolytik yang dianjurkan di AHA 2025 adalah RTPA. Nah, RTPA itu rekombinan tisu plasminogen aktivator. Jadi streptokinase sudah tidak lagi tersedia di Amerika.